Yesus honapuna dot na adon dia gogodo hot hosaki saat patutangan. Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita pada hari ini Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023 diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat perlu mengingat apa-apa yang dikatakan oleh orang tua kita, yaitu tentang nasihat-nasihat mereka. Dan nasihat tersebut adalah nasihat untuk melakukan segala yang baik seturut dengan firman Tuhan. Nats ini juga adalah sebahagian dari kata nasihat Paulus kepada jemaat Filipi. Nasihat itu disampaikan ada yang secara khusus dan ada disampaikan secara umum. Tapi di dalam firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, ada nasihat secara khusus kepada perorangan, yaitu yang dinamai atau kepada Euodia, dan demikian juga kepada Sintike. Dikatakan, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Itu tertulis di dalam Filipi ayat 4, Filipi pasal 4 ayat 2. Pokok nasihat Paulus diserukan supaya mereka sehati sepikir dalam Tuhan. Jadi pokok di situ yaitu supaya mereka berdua sehati sepikir dalam Tuhan. Kemungkinan kalau kita mendengar nasihat ini, dalam hal apa kedua orang ini tidak sehati sepikir? Dalam hal apa mereka tidak sehati sepikir? Itu boleh kita lihat di dalam konteks firman Tuhan yang kita baca dalam Filipi 2 ayat 3 dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Itulah membuat kedua perempuan ini tidak sehati sepikir dalam Tuhan, karena mereka
mementingkan diri sendiri dan mencari puji-pujian yang sia-sia. Sehingga mereka tidak menjadi satu kesatuan dalam hati. Sehingga mereka, kita lihat melalui pembacaan firman Tuhan, permasalahan mereka adalah hati. Hati mereka terpaut kepada keinginan mencari puji-pujian yang sia-sia dan kepentingan diri sendiri. Bila di dalam jemaat ada yang bertikai atau yang tidak sehati sepikir, yang walaupun 2 orang mereka di dalam jemaat sedemikian, itu sudah terlampau banyak. Tetapi di dalam jemaat pasti ada yang dapat mendamaikan mereka. Paulus memanfaatkan yaitu orang yang percaya di dalam jemaat tersebut untuk mendamaikan mereka berdua ini. Yaitu di dalam ayat 3 dikatakan di situ ada yang bernama Sungogos dan Klemen. Dikatakan di situ dalam permintaan Paulus untuk mendamaikan mereka. Jadi di dalam jemaat harus ada kedamaian. Penting diingat melalui pembacaan firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Terutama orang yang didamaikan. Terutama orang yang membawa damai. Paulus mengatakan ada 2 hal yang harus kita ingat. Bahwa nama kita telah masuk dalam buku orang hidup. Boleh kita bandingkan dalam Filipi 4 ayat 3 dan Wahyu 21 ayat 27. Jadi semua orang percaya telah ditulis namanya, yaitu di buku kehidupan. Yang kedua, orang percaya yaitu orang-orang yang sudah bertobat dan orang-orang pendoa. Jadi di jemaat tersebut harus diingat selalu mendoakan semua orang. Bukan hanya mendoakan diri sendiri. Tetapi baik yang berbuat baik kepada kita harus kita doakan. Berbuat yang jahat pun kepada kita harus mendoakan. Karena kita orang percaya. Karena kita adalah orang yang sudah masuk daftar dalam buku kehidupan. Orang yang masuk dalam kehidupan di dalam jemaat melalui penebusan Yesus Kristus. Kita harus mengingat bahwa kita diterima Yesus. Kita sudah ditebus oleh Yesus. Kita semua adalah berdasarkan hanya mengandalkan kasih penerimaan Yesus. Jadi bila saudara kita ada yang berdosa, bila saudara yang berbuat yang kurang pantas di dalam hati kita, itu harus kita maafkan dan kita terima sebagaimana Yesus menerima. Kita diterima Yesus apa adanya. Itu boleh kita lihat seperti dalam konteks lain yang dialami oleh Paulus di dalam jemaat Roma pasal 15 ayat 7. Dikatakan, diserukan kepada jemaat Roma, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dinyatakan melalui orang percaya menerima orang-orang yang berdosa seperti Yesus yang menerima kita.
Itulah yang kita teladani, bagaimana Yesus menerima kita. Itu dikatakan kepada jemaat Roma. Dan kira-kira demikianlah yang mau dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Situ mau kita lihat kasih Yesus Kristus itu harus dinyatakan. Kalau kita menerima seseorang di dalam penerimaan sebagaimana Kristus menerima kita, disitulah kita menjadi dapat mengatakan sebagai kesimpulan dari penerimaan kita kepada Yesus dan penerimaan Yesus kepada kita, kita dapat bersaksi atau mengatakan kepada saudara kita, yaitu yang dikatakan oleh Paulus, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi terutama yang mau kita pikirkan yaitu bagaimana Kristus Yesus menerima kita. Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan menerima kita yang walaupun sebenarnya tidak pantas kita diterima karena kita orang berdosa. Itulah kasih. Itulah makna kasih itu. Perbuatan-perbuatan yang baik, perilaku yang baik, penerimaan kepada saudara kita, sebagaimana Kristus menerima kita, itulah yang harus kita nampakkan dalam persekutuan orang percaya. Pasti bila kita menerima Yesus dan meneladani apa sebagaimana penerimaan Yesus kepada kita, demikian juga kita menerima saudara-saudara kita, Kristus akan dipermuliakan. Jemaatnya akan menjadi jemaat sukacita Tuhan. Keluarga kita di dalam penerimaan Kristus, demikian juga kita bersatu saling menerima. Keluarga kita akan menjadi kemuliaan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Berkat-Mu yang melimpah kami terima, kami beroleh kesehatan di pagi hari ini. Bila saudara kami ada yang terbaring dalam kesakitan, Tuhan kami berdoa kepada mereka, sembuhkanlah mereka. Bila ada saudara kami yang dalam keadaan kesusahan apapun, tolonglah mereka. Tuhan, melalui firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini, Engkau mengingatkan kami bahwa kami orang berdosa, tetapi Tuhan menerima kami apa adanya. Dan demikian juga kami akan mewartakan berita kesukaan dari firman Tuhan, supaya kami menerima saudara-saudara kami yang mungkin membuat hati kami sakit, membuat kami jengkel, dan beragam apa yang tidak kami sukai diperbuat saudara-saudara kami. Tuhan, melalui perilaku kami, melalui perbuatan kami, melalui apa yang kami ucapkan, selalu menampakkan apa yang Engkau perbuat ke dalam kehidupan kami, sehingga persekutuan kami di keluarga, di gereja-Mu, di manapun kami berada, kami menjadi pembawa damai. Melalui berita perbuatan kami, sehingga kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.